Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil makhluqin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fi ayatin ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Pemirsa yang budiman, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini saya akan mencoba membahas hubungan antara bulan Ramadan dengan Al-Quran. Atau kalau boleh saya memberi judul, maka ceramah singkat ini boleh saya kasih judul dengan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Para pemirsa, sejauh ini kita sering mengidentikan atau menghubungkan Ramadan hanya dengan kewajiban puasa di dalamnya. Saya kira itu tidak keliru karena memang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa sebagai salah satu rukun Islam selama 1 bulan, pelaksanaannya memang sepanjang bulan Ramadan. Akan tetapi pembicaraan Al-Quran tentang Ramadan itu sesungguhnya tidak hanya dihubungkan atau dikaitkan dengan kewajiban puasa. Ayat yang kedua yang saya kutip dalam muqaddimah tadi menghubungkan Ramadan tidak hanya dengan kewajiban saum atau siam, tetapi di ayat yang kedua tadi Al-Quran menghubungkan Ramadan dengan satu hal yang sangat penting, bahkan merupakan pedoman hidup umat Islam, yakni Al-Quran. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi pembicaraan kita tentang Ramadan itu tidak hanya spesifik kita menghubungkannya dengan kewajiban puasa saja, tetapi juga alangkah lebih baiknya juga pembahasan atau pembicaraan kita selama Ramadan juga dihubungkan dengan Al-Quran. Nah, dari sini kemudian saya mengatakan bahwa Ramadan sebagai syahrul Quran. Nah, kita akan fokus pada Al-Quran. Al-Quran sebagaimana kita tahu diyakini oleh kita umat Islam sebagai Al-Qanun Al-Asasi atau sumber hukum, perundang-undangan, pedoman umat Islam. Segala jejak, perilaku, hukum, regulasi yang diterbitkan oleh Islam semuanya harus mengacu, harus bersumber pada sumber pokok, sumber utama yakni Al-Quran. Yang menarik para pemirsa yang dirahmati Allah adalah bahwa ayat yang pertama turun di dalam Al-Quran itu bukan perintah untuk sembahyanglah kalian misalnya, atau berpuasalah kalian, atau misalnya haji dan umrohlah kalian, atau bersucilah kalian. Tidak. Yang menarik para pemirsa yang budiman adalah perintah pertama di dalam Al-Quran, sebagaimana kita tahu bahwa 5 ayat pertama yang turun dalam Al-Quran adalah surat Al-Alaq 1-5, dan ayat yang pertama adalah berbunyi Iqra, bacalah. Jadi jauh sebelum Al-Quran memerintahkan umatnya, para pemeluknya untuk beribadah ritual, sholat, puasa, zakat, haji, perintah yang pertama adalah perintah untuk membaca. Ini artinya apa? Artinya adalah bahwa seluruh peribadatan, seluruh perangkat ajaran di dalam Islam harus berdasarkan apa? Harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Dari mana kesimpulan bahwa seluruh ajaran di dalam Islam harus berbasiskan ilmu pengetahuan? Diambil dari perintah pertama di dalam Al-Quran, yakni Iqra, bacalah. Kita tahu bahwa qiraah, membaca merupakan kunci bagi ilmu pengetahuan.
Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kenyataan bahwa ayat pertama yang turun di dalam Al-Quran itu adalah justru perintah untuk membaca, dari sini kita bisa mengatakan bahwa Islam itu merupakan agama ilmu pengetahuan. Sekali lagi kita bisa mengatakan bahwa dengan kenyataan bahwa ayat yang pertama turun di dalam Al-Quran itu adalah perintah untuk membaca, maka kita bisa mengklaim, kita bisa mengatakan bahwa Islam merupakan agama ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kalau kita menengok ke belakang, kalau kita belajar sejarah peradaban Islam, betapa Kangjeng Nabi Muhammad SAW berbekalkan Al-Quran mampu mengubah bangsa Arab pada waktu itu dalam tempo yang amat sangat singkat. 13 tahun masa pembentukan beliau di Mekah, kemudian 10 tahun masa pembinaan beliau di Madinah. Dengan akumulasi waktu hanya 23 tahun sudah berhasil melesatkan bangsa yang dulunya disebut sebagai bangsa yang berkubang dalam era jahiliyah, bangsa yang identik dengan bangsa yang orang-orangnya yang hanya menggembala hewan ternak, tetapi kemudian hanya dalam tempo 20-an tahun saja kemudian melesat menjadi pembawa obor peradaban ke berbagai penjuru dunia. Saya yakin keberhasilan Kangjeng Nabi Muhammad SAW mengubah bangsa Arab yang tadinya sebut saja bangsa yang barbar menjadi bangsa yang berperadaban, itu adalah mereka diperbekali oleh Al-Quran. Dan lagi-lagi, bekal utamanya adalah karena Al-Quran pertama-tama tidak memerintahkan umatnya untuk beribadah mahdoh secara terlebih dahulu, tetapi yang diutamakan, yang harus utamakan oleh Al-Quran adalah umat Islam harus terlebih dahulu menjadi umat yang berilmu pengetahuan sebelum menjadi umat yang taat beribadah secara ritual. Saya tidak sedang mengatakan bahwa ibadah-ibadah ritual di dalam Islam itu tidak penting, tentu sangat penting. Karena salah satu ciri khas dari keberagamaan adalah ada ketaatan ritual. Tetapi Islam, Al-Quran ingin membangun bahwa ketaatan ritual, ketaatan-ketaatan pada praktek-praktek peribadatan itu harus dibangun di atas dasar ilmu pengetahuan. Makanya berkali-kali saya katakan bahwa ayat yang pertama kali turun di dalam Al-Quran itu bukan perintah untuk menjalankan ibadah ritual, melainkan perintah untuk menjadi pribadi-pribadi yang berilmu dengan perintah Iqra, bacalah. Itu yang kesekian kalinya. Yang berikutnya berkaca dari kenyataan bahwa ayat yang pertama kali turun di dalam Al-Quran itu adalah perintah untuk membaca. Selain bahwa dari sini kita bisa mengatakan bahwa Islam merupakan agama ilmu pengetahuan, kita juga bisa mengatakan bahwa salah satu rahasia, salah satu kenapa Al-Quran dikatakan oleh para pemeluknya atau diyakini oleh kita sebagai salihun likulli zaman wa makan, ia bisa hidup, ia bisa berlaku, ia bisa adaptif kapan dan dimanapun karena basisnya adalah ilmu pengetahuan. Maka kemudian ijtihad sangat dihargai, pengembangan ilmu pengetahuan sangat dikembangkan. Itulah yang menjadikan Al-Quran bisa bertahan sepanjang zaman, kapan dan dimanapun, atau dalam jargon yang biasa kita ucapkan dan kita banggakan adalah Al-Quran sholihun likulli zaman wa makan. Maka mari kita menjadikan momentum Ramadan ini untuk mengembalikan diri kita, untuk mengembalikan orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk mengembalikan umat Islam secara keseluruhan kepada sumber kemajuan, sumber peradaban yang pernah mereka torehkan secara gemilang, yakni mengembalikan mereka kepada Al-Quran. Sehingga semangat Ramadan bukan hanya identik dengan semangat ibadah puasa, tetapi juga semangat untuk mengembalikan peran sentral peradaban Al-Quran. Itulah pemirsa yang budiman yang bisa kami sampaikan. Hadza wallahul hadi ila sawa'is sabil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.